Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah kita terima, terutama nikmat iman Islam. Alhamdulillah kita masih iman Islam, masih bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan untuk melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi sebagai penutup dari para nabi dan rasul, tidak ada nabi setelah dia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan kajian ini. Semoga kita dengan bertambahnya ilmu ini juga meningkatnya kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatnya amal ibadah kita baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Saya ketika nanya temanya apa, ma'rifatullah, agak kaget juga saya, ini ma'rifatullah ini mau diomongkan berapa lama ya, karena sepanjang hidup manusia sampai kapanpun juga, sampai di jannahnya Allah Ta'ala, maka yang paling menyenangkan itu adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu kan bahasa keren ya, tapi kalau bahasa gaulnya kan kenalan sama Allah ya, kenalan sama Allah. Kenalan sama Allah itu kan nggak ada habis-habisnya ya, nggak ada habisnya. Justru sekarang ini yang membuat manusia bimbang, membuat manusia ragu, membuat manusia hidupnya gamang, pikirannya kalut, mudah stres ya, timbul banyak keraguan-raguan dalam hidupnya karena hal yang sederhana, nggak kenal Allah. Karena nggak kenal Allah, maka hidupnya jadi nggak karu-karuan, hidupnya jadi penuh dengan keraguan. Ada seorang ulama itu pernah nanya sama kakeknya, yang lagi terbaring sakit, usianya udah lanjut usia. Ulama ini nanya sama kakeknya, kakek kenal saya enggak? Karena sudah lanjut usia, sakit, jadi susah mengenali tamu-tamunya. Ini cucunya nanya, kakek kenal saya enggak? Maka kakeknya jawab, kalau aku udah kenal Allah, nggak peduli nggak kenal kamu. Kalau aku nggak kenal Allah, aku lupa kamu tuh nggak jadi masalah gitu. EGP, emangnya gue pikirin gitu. Jadi nggak jadi masalah, aku nggak ingat sama kamu. Yang penting aku ingat sama Allah. Lah kebanyakan manusia itu ingat sama temennya, ingat sama kawannya, ingat sama hartanya, ingat sama ilmunya, ingat sama dirinya, ingat sama perusahaannya, ingat sama semuanya, tapi nggak ingat sama Allahnya. Kenal sama fulan si bos, kenal sama fulan si guru, kenal sama fulan si dokter, kenal sama fulan yang punya perusahaan, kenal sama fulan yang punya warung di pojok sana, kenal sama fulan, kenal sama semuanya, tapi nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang didapatkan oleh seseorang ketika dia kenal semuanya tapi nggak kenal Allah Ta'ala? Saat itu dia sudah kehilangan segala-galanya. Tapi seseorang yang udah kenal Allah, nggak peduli dia nggak kenal yang lain, nggak jadi masalah. Kenapa? Cukup Allah itu cukup. Ini kan banyak remaja ya, saya itu ya masih muda, cuman usianya aja yang tua. Masih muda, usianya aja yang tua. Usia itu kan sebetulnya di antara kita ini kan sering agak sombong dikit, aku masih muda gitu ya. Sorry bro, kamu sama aku usianya sama, cuman beda tanggal lahir. Obrolan ini kan tampaknya seperti guyonan ya, usiaku dan usiamu sama, cuman beda tanggal lahir. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang sejatinya seluruh manusia ini usianya sama, diciptakan ruh itu kun fayakun, bareng semuanya. Yang pertama kali adalah ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu berjalan nih ruh nih, begitu masuk ke alam dunia itu yang lahir duluan namanya lebih tua, yang lahir belakangan dia lebih muda. Nanti di alam barzah terus sampai di alam yang nggak ada lagi yang namanya waktu, nggak ada pagi, nggak ada siang, nggak ada malam, pokoknya ya cahaya terus ya. Di alam surga umurnya nanti kembali sama semua, yaitu 33 tahun. Makanya yang umur 100 tahun nggak masuk kategori di dalam surga, karena dirubah menjadi 33 tahun. Semua umurnya sama. Mohon maaf saya pakai contoh ini, anak muda itu biasanya kan kalau dibahas bab cinta, karena judulnya kenal kan urusannya sama cinta ya. Kalau dibahas bab cinta baru nyantol tuh, plek gitu. Tapi kalau dibahas kasih ayat qalallahu ta'ala, mental, nggak paham. Dibahas qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga nggak masuk. Dibilang qala Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari fi hikami, kata Syekh Ibn Athaillah, mental lagi. Tapi kalau dibilang berkata Romeo kepada Juliet,
Langsung khusyuk semua itu. Oh ya, langsung semua khusyuk. Semua jadinya nyantol, paham gitu ya. Ya kenapa begitu ya? Karena memang kita ini manusia. Ya kita ini manusia. Punya hati, punya rasa. Itu manusia. Seorang suami ya duduk sama istrinya, sama-sama remaja. Seorang suami duduk sama istrinya. Kemudian istrinya ngomong. Ya istrinya ngomong. Fulan begini, fulan begini, fulan begini. Artinya membangga-banggakan lelaki lain. Ya lelaki lain. Jawaban suaminya cuma satu kalimat. Belumkah aku cukup bagimu? Selesai. Kalau istrinya cinta benar mengatakan, cukup sayang. Dapat kamu adalah segala-galanya. Kehilangan kamu adalah kehilangan semuanya. Masya Allah. Romantis gak ini? Ya berarti saya masih muda nggak? Ya kan? Nah kalau seorang suami kepada istri, istri kepada suami mengartikan cinta itu semacam itu, mendapatkan dirimu adalah segala-galanya, maka saya tambah lagi biar kita paham. Seorang istri, suaminya dipecat, pulang ke rumah dari kantor dalam keadaan sedih. Dalam keadaan sedih, ditanya sama istrinya, kenapa kok wajahmu itu bermuram durja, kelam, seperti rembulan saat tertutup awan, ya, sudah rembulan sinarnya redup, tertutup awan, bukan di kala purnama. Ada apa sayang? Kebetulan istrinya puitis gitu ya. Suaminya nggak bisa ngomong apa-apa, mumet. Ya mumet satu kata. Kenapa mumet? Aku dipecat, gajiku hangus. Istrinya menjawab, tak jadi masalah jika perusahaan mecatmu. Yang jadi masalah kalau aku yang mecat kamu. Krek suaminya. Suaminya kaget. Maksudnya dek, ya nggak ada apa-apa Thomas, nggak punya duit, yang penting kan punya aku. Belum cukupkah aku menggantikan duniamu? Masya Allah. Suaminya langsung mulai, Masya Allah juga nih ya istri yang satu ini ya. Emang cuma satu istrinya kan ya? Masya Allah juga ini, luar biasa ini. Oh, punya yang seperti ini, udah mulai bersyukur, alhamdulillah. Gimana dek? Kan dulu waktu menikah aku udah bilang, aku hidup yang ku cari kamu, bukan dunia. Apalah artinya mas, aku dapat semuanya, tapi kalau nggak punya kamu. Apalah artinya gajinya datang tapi kamu nggak pernah pulang. Lebih baik kamu pulang walaupun gaji nggak datang mas, karena yang ku cari hanyalah dirimu. Apalah artinya aku punya segala-galanya, punya intan berlian, kedudukan dan segala-galanya kalau aku nggak mendapatkan kamu. Kalau aku udah dapatkan kamu mas, nggak punya semuanya nggak jadi masalah. Aku akan pamerkan pada dunia, dia milikku dan aku miliknya, biar yang lain cemburu. Keren atau nggak keren? Orang baru cinta suami aja begitu udah luar biasa, masa cinta sama Allah Ta'ala nggak begitu? Makanya para aulia wa solehin ketika mencintai Allah Ta'ala dengan pede mengatakan kehilangan kalian itu biasa, kehilangan Allah itu luar biasa. Maka nggak jadi masalah kehilangan dunia dan segala isinya, meskipun nggak berharap kehilangan, tapi nggak jadi masalah. Allahnya ada, dunianya hilang, nggak jadi masalah. Sekarang yang terjadi dalam kehidupan ini, kita begitu ketakutan kehilangan dunia dan nggak takut kehilangan Allah. Nah, orang kalau udah nggak takut kehilangan Allah ya dibuat hidupnya sengsara dengan dunianya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita selesai mendengar menyimak kajiannya. Sungguh luar biasa, insya Allah sangat bermanfaat. Banyak ilmu yang kita dapat, banyak hikmah yang kita dapat, banyak pelajaran, contoh-contoh yang bermanfaat yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari. Semoga setelah mendengarkan kajian ini, iman kita tambah meningkat, tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kita tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjalani hidup yang Rasulullah contohkan. Dan semoga kita bisa masuk surga semuanya. Barakallah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.